Jika dilihat dari ketinggian, permukaan Danau Limboto hampir keseluruhan ditutupi oleh tumbuhan liar eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok bukan saja hidup di air tawar, tapi ada juga yang berakar dalam tanah. Tinggi tumbuhan ini sekitar 40–80 cm. Tidak mempunyai batang dan daunnya tunggal serta berbentuk oval. Eceng gondok selain memiliki dampak negatif terhadap perairan Danau Limboto, juga memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain untuk mencegah akumulasi logam berat, dijadikan makanan ternak, dan dapat dijadikan sebagai pupuk organik untuk mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman. Kemudian eceng gondok juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan, mebel, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Pak Udin adalah salah satu warga pesisir danau yang kesehariannya mengambil tumbuhan eceng gondok untuk dibuat anyaman dan dijual ke sentra industri mebel. Aktivitas Pak Udin mengumpul eceng gondok biasanya dimulai dari pagi hari hingga sore. Untuk memudahkan pengambilan eceng gondok, Pak Udin menggunakan beberapa buah papan untuk penyangga. Kedua tangan dan kaki harus dibungkus kaos agar aman dari lintas serta benda-benda tajam. Eceng gondok yang diambil hanya yang berusia sekitar 4 bulan dan memiliki tinggi sekitar 80 cm. Dalam sehari, Pak Udin mampu mengumpul hingga 15 ikat dan dalam satu ikatan terdiri dari 50 helai eceng gondok. Ya, ambil eceng sekitar 2 tahunan lah, dari 2 tahun. Baru dari situ kan ada kalian sampai 15 ikat, baru sedangkan itu dari jam 9 sampai jam 3 begitu baru pulang. Sampai di rumah istirahat sedikit, baru ikat habis ikat injang. Baru jemur sampai 4–5 hari kalau memang dia punya cuaca bagus. Eceng gondok yang sudah diambil kemudian diinjak-injak dan dibagi menjadi beberapa ikatan kecil untuk mempermudah proses pengeringan. Untuk pengeringan cukup dijemur di bawah terik matahari yang secara rutin dilakukan dalam waktu 4 hari. Eceng gondok yang telah kering sudah bisa dianyam. Untuk proses penganyaman, Pak Udin dibantu Ibu Asma, istrinya. Helai demi helai eceng gondok mulai dianyam hingga berbentuk memanjang seperti seutas tali. Menganyam eceng gondok memang suatu hal yang mudah, namun untuk menghasilkan anyaman yang rapi harus dilakukan dengan tekun dan memiliki keuletan. Ibu Asma sudah terbiasa dalam menganyam eceng gondok.
sehingga dalam sehari ia mampu menganyam sepanjang 50-100 meter. Untuk setiap 1 meter dihargai Rp600, jadi untuk 50 meter hanya dihargai Rp30.000. Prosesnya itu enceng gondok diambil dari danau oleh suami saya dan kemudian dikeringkan selama 4 atau 5 hari. Setelah itu kalau sudah kering saya kepang sebanyak, kalau satu ikatnya 50 meter dan 1 meter Rp600. Jadi dalam 1 minggu itu 6 ikat. Setelah itu saya bawakan ke perusahaan Rotan Indah. Eceng gondok yang selesai dianyam, jika telah mencapai genap 300 meter, maka sudah dapat diantar ke tempat industri kerajinan dan akan dibentuk menjadi berbagai kerajinan seperti meja, kursi, hiasan dinding, topi, tas, dan lain-lain. Memang banyak pola dan motif kerajinan yang bisa dibuat dari bahan baku eceng gondok, namun yang sering laku di pasaran hanyalah berupa mebel meja kursi. Untuk satu setel meja kursi dijual mulai harga 4 jutaan hingga 10 juta rupiah tergantung dari modelnya. Usaha kerajinan eceng gondok ini selain dipasarkan di lokal Gorontalo, juga dipasarkan di beberapa daerah tetangga seperti Manado dan Kota Bagu. Awalnya itu karena usaha saya ini sering mewakili Gorontalo, bahkan mewakili Indonesia juga di pameran-pameran internasional. Sehingga di pameran itu saya sering melihat hasil-hasil produk yang bahannya dari eceng gondok seperti dari Cina, tapi itu hanya dibuat untuk tas. Sehingga setelah saya pulang dari ikut pameran, saya coba untuk dibuat sebagai anyaman, dianyam untuk kursi-kursi seperti yang ada di tempat ini. Dan ternyata itu disukai oleh konsumen, sehingga sekitar sudah 10-12 tahun yang lalu ini saya sudah pakai. Dan memang usaha enceng gondok itu salah satunya di Gorontalo, cuma di sini di Rotan Indah. Sampai dengan saat ini, usaha Pak Suranip Abdul tidak pernah kehabisan bahan baku eceng gondok, karena bahan bakunya masih banyak tersebar di Danau Limboto. Eceng gondok yang disebut sebagai tanaman gulma atau pengganggu, ternyata menjadi sahabat bagi Pak Suranip beserta seluruh kelompok binaannya. Karena dengan eceng gondok, selain membawa keuntungan profit, juga usahanya bisa memperoleh beberapa penghargaan sebagai UKM teladan tingkat nasional.